Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Suara, hari ini hari Sabtu ya. Kembali di acara Info Yuji bersama Adriana Ruri. Dan saya sapa dulu sahabat Tiga Suara yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakan, dan Kulon Progo, kawan Kota Perak, Yogyakarta. Dan juga tentunya Anda yang ingin mendengarkan kami masih bisa melalui UG Radio atau streaming kami di www.megasuara.co.id dan juga menyaksikan langsung di Mega Suara TV, UG TV, dan Sangaji TV. Hari ini kita sudah bersama Alvin Permadi juga di UG TV dan narasumber kita kali ini ada Dr. Reza Chandra, Eskom, MMSI. Beliau adalah dosen diploma 3 Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Kita langsung saja menuju Alvin Permadi. Halo, selamat pagi Alvin. Selamat pagi Adriana Ruri. Semangat ya, masih puasa dong pastinya. Kurang semangat. Gimana sih? Semangat dong. Oke, silakan. Baik, terima kasih Adriana Ruri dan juga teman-teman di 7 stasiun Radio Mega Suara Network. Anda yang sedang menyaksikan di MGS TV Sukabumi, kemudian juga di Sangaji TV Yogyakarta, dan tentunya melalui UG TV, TV Digital Pendidikan Pertama di Indonesia. Hari ini seperti biasa mulai jam 9 sampai jam 10 kita akan berbincang-bincang santai seputar Universitas Gunadarma. Dan narasumber kita di kesempatan hari ini, beliau ini adalah dosen dari program Diploma 3 Teknologi Informasi. Dan beliau juga salah satu bagian dari BAPSI, Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Reza Chandra, Eskom MMSI. Sehat Pak Reza? Alhamdulillah sehat Mas Alvin. Alhamdulillah sehat juga. Kesibukan minggu-minggu ini apa nih, bulan-bulan ini? Bulan Februari. Iya, bulan Februari ini kita selama bulan Februari itu sibuknya pertama Mas Alvin ya, tetap kita sebagai dosen ya, tetap menjalankan tridharma ya. Oke. Kita baru saja selesai dari ujian akhir semester dan juga ujian utama, lalu dimulai juga dengan namanya pelatihan berbasis kompetensi Mas Alvin. Nah itu ada satu keunggulan dari Gunadarma juga ya, karena kita selain menyediakan sertifikasi kompetensi, kita pun juga kasih pembekalan ke mahasiswa gitu. Itu salah satu keunggulannya. Jadi sibuknya di situ di bulan Februari ini Mas Alvin. Oke. Kalau bagian dari BAPSI, selama ini kan masih sibuk setelah dimulai pendaftaran mahasiswa baru pada tanggal 2 Februari 2026. BAPSI sendiri kesibukannya apa? Ya, BAPSI sendiri kesibukannya yang pertama, karena BAPSI itu terdiri dari beberapa sub bagian ya Mas Alvin ya. Ada yang namanya System Development Center, ada yang namanya Network Operation Center,
ada e-learning, E-learning, oke. ada career center, dan juga ada media and information center. Nah, masing-masing bagian itu punya job desk masing-masing, Mas Alvin. Oke, oke. Gitu. Kalau yang ngurusin misalnya dari mulai pendaftaran poin 1 sampai terakhir sampai dia menjadi mahasiswa itu bagian siapa biasanya? Nah, itu untuk develop sistemnya, Oh, develop itu system. bagian dari sistem development center. Nah, untuk infrastrukturnya, kayak kan kita butuh server ya Mas Alvin ya, itu di bagian NOC. Nah, lalu untuk ibaratnya berkomunikasinya ya, medianya, ini bagian media information center. Gitu. Oh, oke. Kalau yang online chat itu ada bagian dari Babsi juga nggak? Online chat setiap web fakultas, web lembaga di Gunadarma itu di-manage oleh Babsi, Mas Alvin. Oke, oke. Jadi tetap diurus oleh Babsi juga. Berarti tahu dong perkembangan dan juga update-update terkini seputar informasi Universitas Gunadarma khususnya yang berhubungan dengan pendaftaran mahasiswa baru. Iya. Bagaimana responnya, kemudian jumlah yang menghubungi online chat berapa banyak dan apa yang rata-rata mereka tanyakan dan bagaimana juga respon dengan pendaftaran sejak tanggal 2 Februari itu. Iya, baik. Jadi calon mahasiswa itu bisa menghubungi kita ya, menghubungi Gunadarma untuk pendaftaran itu ada banyak channel Mas Alvin ya. Oke. Ada dari media sosial ya, ada dari live chat di web pendaftaran ya, ataupun by email. Ya. Nah, itu kita responnya itu by live chat, by media sosial, by email itu real time gitu. Jadi ada yang standby untuk membalas-balas apa yang ingin tanyakan oleh mahasiswa gitu. Nah, mostly tanyakan itu adalah kapan pendaftaran buka. Ini udah dari jauh-jauh hari nanyanya nih. Jadi pas awal-awal September udah masuk perkuliahan tahun ajaran semester ganjil itu udah banyak yang nanya. Kak, kapan pendaftarannya dibuka gitu. Tunggu aja ya Dek ya, sabar, pantengin terus media sosial kita gitu. Kak, ini daftarnya di mana? Gitu. Itu banyak. Kak, ada jurusan ini enggak? Nah, itu banyak kayak gitu Mas Alvin pertanyaannya. Oke, jadi yang pendaftaran, ini kan kemarin saya juga dapat bocoran dari Ibu Widya Silvi. Bahwasannya responnya juga cukup lumayan, bahkan sudah melakukan pendaftaran sampai dengan daftar ulang, tinggal nunggu ijazah ya kalau nggak salah. Iya, Karena betul. belum anak-anak lulusan SMA kemarin belum dapat ijazah. Nah, itu responnya ternyata sudah banyak yang mendaftar. Apa benar demikian? Alhamdulillah betul Mas Alvin. Oke, Iya. sampai beres dengan menunggu sampai daftar ulang itu ya. Iya. Sudah sambil nunggu ijazahnya keluar gitu. Oke, dari sekian banyak yang sudah melakukan pendaftaran, apa program studi yang paling banyak dipilih untuk tahap pertama nih sejak Februari kemarin tanggal 2? Program studi yang paling banyak dipilih ini semua prodi di Gunadarma itu baik ya Mas Alvin ya. Oke. Jadi mostly mereka juga memilih yang terbaik dari yang ada gitu. Kita nggak bisa ini lebih unggul daripada yang ini, enggak, karena semuanya sama gitu. Jadi semua itu baik, semua prodi studi baik. Kita semua sudah terakreditasi semua Mas Alvin. Jadi nggak usah ragu untuk memilih Gunadarma. Ada 53 program studi atau prodi yang ada di Universitas Gunadarma. Dan tentu ini juga program studi punya basis-basis tersendiri. Ada basis yang teknologi, kemudian basis bisnis dan juga industri. Betul. Nah, di awal-awal pendaftaran kemarin, paling banyak dari 53 program studi itu apa yang dipilih? Yang paling banyak itu ya terkait rumpun ilmu soshum Mas Alvin. Sosial hukum. Iya, Oke. iya itu paling banyak dipilih rumpun ilmu soshum. Mungkin karena di sini ya dalam kondisi situasi geopolitik saat ini ya mungkin mereka butuh solusi, mahasiswa butuh solusi, butuh ide-ide untuk mengembangkan dan membangun negaranya. Nah itu lebih banyak di soshumnya, makanya paling banyak di situ. Oke. Ini juga pegangan buat teman-teman kita yang lagi nonton, terutama untuk yang akan melakukan pendaftaran di Universitas Gunadarma dari 53 program studi. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Reja kepada teman-teman, terutama calon-calon mahasiswa untuk masuk ke Universitas Gunadarma. Apa yang harus dipersiapkan dari mulai memilih salah satu program studi dari 53 program studi yang ada?
Oke, yang paling penting itu adalah passion-nya Mas Alvin, Passion ya. ya, oke. Kalau adik-adik itu pilih jurusan nggak sesuai passion, ya, otomatis nanti ke depannya akan setengah hati, ya. Jadi jangan ikutin temen. Passion-nya saya mau jadi apa? Oh, saya mau jadi insinyur. Ya berarti ambil yang bagian teknik rekayasa, ya. Oh, saya mau jadi PR, ya berarti ambil di komunikasi, ya. Jadi sesuaikan passion-nya, jangan hanya ikut-ikutan teman. Nah, jika passion-nya sesuai, ya, maka nanti adik-adik bisa menyiapkan berkas-berkasnya. Oh, saya mau ambil ilmu komputer nih, saya mau jago di bidang IT, saya mau jadi data scientist. Ya, siapkanlah berkasnya, raportnya disiapkan, fotonya, dan seterusnya. Gitu. Oke, perkembangan zaman di bidang teknologi informasi, bahkan di bidang di dunia digital ini kan, waduh, udah kayak ombak tsunami yang besar sekali. Betul, betul. Sementara teman-teman juga ada juga yang pengen masuk ke yang non komputer, seperti psikologi, ekonomi, kemudian budaya, kemudian juga wisata, fakultas ilmu komunikasi. Tapi kan ada gempuran yang namanya digital atau teknologi informasi. Apakah mereka juga akan dibekali atau mendapatkan ilmu-ilmu TI dalam aplikasi program studi non-fiktif? Iya, semua prodi Dharma itu karena kita berangkatnya dari IT, Mas Alvin, ya. Semua program itu dibekali oleh IT, ya. Ada yang namanya mata kuliah pengantar komputer sampai ke mata kuliah unggulan kita, ya. Mata kuliah unggulan itu maksudnya? Ya, mata kuliah unggulan itu adalah mata kuliah yang kita memanfaatkan AI di dalamnya, ya. Jadi nanti adik-adik dari rumput ilmu sosial humaniora, dari rumput teknologi rekayasa, itu semua dapat praktikumnya. Dan di sini kita memanfaatkan media UGTV sebagai pembelajarannya, Mas Alvin. Gitu. Jadi mereka memanfaatkan teknologi AI di situ, membangun aplikasi dengan AI, melakukan pemodelan dengan AI, sampai mengolah data dengan AI. Semua dipelajari. Nggak hanya dari yang teknologi rekayasa, tapi juga dari sosial humaniora. Itu ada praktikumnya juga. Oke, berarti kalau misalnya kita masuk atau memilih fakultas ekonomi dan salah satu program studinya misalnya kita ngambil akuntan atau manajemen lah. Kalau akuntan terlalu ini. Kita ngambil program studi manajemen dari fakultas ekonomi. Seberapa banyak mereka akan mempelajari dunia digital terutama yang berhubungan dengan boleh dibilang hubungannya dengan fakultas teknologi informasi dan juga komputer itu. Ya, di awal-awal ya, Mas Alvin, ya, misalnya di manajemen ya, itu untuk regulernya itu mereka belajar sampai dengan 4 semester terkait IT. 4 Ada, semester? iya, Oke. ada pengantar komputer, ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi SDM, sampai ke praktikum dan juga mata kuliah unggulannya itu. Tadi ada pengelolaan big data dan seterusnya. Itu semua dipelajari setiap semesternya sampai mereka lulus. Oke, salah satu kelebihan dari Universitas Gunadarma dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Gunadarma ini disupport karena memang perkembangan teknologi tadi. Ada IoT, kemudian juga ada artificial intelligence, kemudian juga ada yang berbasis big data analis. Jadi disupport dengan yang namanya superkomputer. Ada DJX1, ada DJX100 dan lain sebagainya. Nah, si fakultas ekonomi, kemudian psikologi, kemudian Vkom, kemudian sastra, apotek dan lain sebagainya, kebidanan dan lain sebagainya. Apakah mereka juga akan mencicipi yang namanya superkomputer itu? Iya, mereka akan mencicipi itu, Mas Alvin. Oh iya? Iya, ada praktikumnya. Ada praktikum khusus? Betul, iya, ada praktikum yang khusus. Jadi, mau itu dia kebidanan, kedokteran, komunikasi, ataupun sipil, arsitektur, desain interior, itu mereka semua dapat. Ya, nanti disesuaikan dengan skopnya. Untuk di sosial humaniora nanti case-nya apa, di bidang teknik case-nya apa, nanti akan disesuaikan seperti itu. Oke, mungkin ada bocoran juga dari Pak Reja kepada calon mahasiswa yang lagi dengerin atau lagi menyaksikan, yang sedang menyaksikan. Sebenarnya superkomputer itu apa sih? Seberapa hebat superkomputer itu bagi dunia pendidikan atau bagi perkembangan teknologi ini? Oke, superkomputer itu hebat banget ya, Mas Alvin, ya. Bayangkan kita seharinya itu di dunia itu punya data sampai 1 miliaran, menghasilkan data 1 miliaran data.
ya, atau bahkan lebih ya, Mhm. karena sekarang itu udah era digital ya, apa-apa semuanya sudah terdigitalisasi. Nah, dari situ tinggal kita gimana mengolahnya. Data sudah Oke. tersedia nih. Mhm. Nah, kalau dengan komputer biasa, itu mungkin akan butuh waktu yang lama. Mhm. Contohnya nih ya, kita mau untuk di daerah pertanian ya, industri Hmm. pertanian nih ya. Hmm. Contohnya kita mau mendeteksi kesegaran buah ya. Oke. Nah, oke secara kasat mata ya, oh ini buah sudah matang, Mhm. ini buah belum matang. Mhm. Tapi kalau industri ya, yang kita produksi kebunnya itu berhektar-hektar, Mhm. bagaimana kita bisa memverifikasi cepat, Mas Alvin? Nanti yang ada keburu buah itu kematangan, Mhm, ya. betul. Makanya ada teknologi namanya AI di situ. Oke. Ada teknologi namanya computer vision Mhm. untuk mendeteksi kesegaran buah. Contohnya katakanlah kayak industri pisang, perkebunan pisang, ya. Oke. Pisang itu dipanen pada saat dia masih hijau, Mhm. ya. Jadi industri itu akan melakukan scanning Oh, dengan oke. bantuan drone ataupun robot yang di dalam itu ada computer vision-nya, Mhm. ada AI-nya, bahwa dia sudah si robot itu bisa mensensor, oh ini sudah siap petik, ini belum siap panen. Nah Mhm. baru nanti dilakukan oleh pemanenan oleh robot juga. Nah itu Oke. yang pentingnya itu big data. Kita punya data banyak. Ini data mau diapain? Gitu. Mhm. Kita training buah-buahan mana yang kematangan, mana yang belum matang, mana yang siap panen itu di training datanya. Nggak hanya 100-200 data ya, Mhm. tapi bisa sampai ribuan data yang dilatih Oke, oke. biar si komputer itu pintar Oke. gitu. Makanya boleh dibilang bahwasannya superkomputer juga ini adalah satu big data analis gitu ya. Betul. Huge, bukan big lagi mungkin. Oke, Pak Reza, nanti kita lanjut ya. Iya. Pemirsa dan juga pendengar, jangan lupa untuk Anda yang ingin mengetahui banyak seputar informasi pendaftaran mahasiswa Universitas Gunadarma, Anda juga bisa follow sosial media Instagramnya di pmb.ug. Sekali lagi di pmb.ug, atau bisa hubungi online chat melalui website di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026, atau hubungi melalui hotline-nya pendaftaran di 1500 158. Saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat Suara, kita masih di acara Info UG dan masih bersama Alvin Permadi serta narasumber kita Dr. Reza Chandra Eskom MMSI. Beliau adalah dosen Diploma 3 Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Kita kembali ke studio UG TV. Silakan Alvin. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang ada di 7 stasiun Radio Mega Suara Network yang tersebar di 7 kota, 3 provinsi. Untuk Anda yang juga sedang menyaksikan melalui MGS TV Sukabumi. Kemudian juga untuk Anda yang sedang menyaksikan di Yogyakarta, Anda bisa saksikan program Info Gunadarma melalui Sangaji TV Yogyakarta. Dan tentunya di wilayah Jabodetabek, Anda bisa simak program ini melalui UGTV. Dan kita masih berbincang-bincang seputar pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma dengan narasumber kita dari program Diploma 3 Teknologi Informasi, dan beliau ini adalah bagian dari Bapsi Biro Administrasi Perencanaan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Ada Bapak Dr. Reza Chandra Eskom MMSI. Pak Reza, tadi kita sudah banyak bahas tentang program studi, kemudian keunggulan-keunggulan, termasuk pendukung dari perkembangan teknologi yaitu superkomputer. Nah, sekarang kita masuk ke program studi yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Ada program Diploma 3, kemudian ada S1, dan juga Sarmak masih ada ya? Iya, masih Oke. ada Mas Alvin. Kita mulai di program Diploma 3. Ada apa saja nih Pak? Oke Mas Alvin, kita mulai dari program Diploma 3. Ini ada 2 ilmu Mas Alvin ya. Ada Diploma 3 Teknologi Informasi dan juga Diploma 3 Bisnis dan Kewirausahaan. Oke. Nah, kalau untuk yang Diploma 3 Teknologi Informasi itu kita punya program studi manajemen informatika dan juga teknik komputer. Mhm. Nah, untuk yang bisnis kewirausahaan ini kita punya
D3 akuntansi, D3 manajemen pemasaran, dan juga D3 manajemen keuangan. Itu untuk yang program diploma. Oke. Iya. Nah, lalu untuk yang fakultas, Mas Alvin, ini kita punya beberapa fakultas ya. Ini yang pertama ini ada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Nah, kita punya program studi Sistem Informasi dan juga Sistem Komputer. Lalu yang Fakultas Ekonomi kita punya manajemen, akuntansi, dan juga ekonomi syariah. Ini masih baru nih ekonomi syariah, Mas Alvin nih. Oke. Iya. Lalu untuk psikologi kita punya program studi psikologi. Untuk yang fakultas ilmu komunikasi kita punya satu prodi aja juga ya, program studi ilmu komunikasi. Lalu untuk fakultas teknik sipil dan perencanaan kita punya program studi arsitektur, teknik sipil, sama desain interior. Ini masih baru juga yang interior, Mas Alvin. Lalu untuk sastra budaya kita punya program studi sastra Inggris dan 2 prodi baru, ada prodi pariwisata dan juga sastra Tiongkok. Untuk Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi kita punya farmasi, ini baru juga Mas Alvin, program studi farmasi, sama program studi kebidanan dan juga profesi bidan. Untuk FK Fakultas Kedokteran kita punya program studi kedokteran dan juga profesi dokter. Lalu untuk Fakultas Teknik Industri kita punya informatika, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, dan juga agroteknologi. Nah, sedangkan untuk yang S2-nya ini kita punya manajemen, kita punya manajemen sistem informasi, magister manajemen sistem informasi, kita punya magister teknik elektro, kita punya magister teknik industri dan manajemen, kita punya magister psikologi, lalu magister sastra, magister arsitektur, magister teknik sipil, magister teknik mesin, dan juga magister ilmu komunikasi. Setelah yang S3, ini kita sudah punya 4 program studi, ada teknologi informasi, S3 ilmu psikologi, S3 ilmu ekonomi, dan juga S3 ilmu komunikasi. Ini baru juga S3 ilmu komunikasi, Mas Alvin. Gitu. Semuanya itu sudah terakreditasi BAN PT, sudah terakreditasi dari lembaganya, karena setiap prodi itu punya lembaga akreditasi masing-masing ya. Kayak ada LAM Infocom untuk yang berbasis IT, ada LAM Memba untuk yang ekonomi, LAM PTKes untuk yang kesehatan, LAM teknik, ya. Dan juga ada beberapa prodi yang sudah internasional, ada yang IAB dan juga ada yang FIBA-A. Gitu, ada juga yang ini akreditasi internasional. Iya. Berarti penilaiannya khusus dengan luar negeri gitu dong? Iya. Oke. Baik, Pak Reja, kalau untuk program Sarmak masih berlaku, ada apa saja yang bisa dipilih? Tapi sebelumnya dijelaskan dulu, apa itu program Sarmak? Sarjana Magister. Sarjana Magister. Nah, Sarmak itu adalah program ibaratnya seperti akselerasi, Mas Alvin. Akselerasi, Iya. oke. Ya mungkin kalau misalnya adik-adik waktu SMA itu ada kenal program akselerasi, nah di perkuliahan pun juga ada, ya. Jadi ibaratnya seperti fast track-nya. Kita S1, S2 biasanya dalam waktu 6 tahun, ya. Ini dalam waktu 4-5 tahun sudah lulus, Oke. sudah dapat S2, gitu. Berarti lebih irit ya? Dari segi waktunya aja, dari semesternya aja gitu ya? Iya, contohnya. betul, lebih cepat. Oke. Program studi yang bisa dipilih untuk program Sarmak ini apa ini? Program studinya untuk Sarmak itu ada S1 Sistem Informasi, nanti bisa ke S2 itu ada MMSI, ya. Lalu ada juga untuk S1 Sistem Komputer, nanti lanjutnya S2 itu adalah ke bisa ke Sarmaknya itu Sarmak S2 Elektro ataupun S2 MMSI. Lalu yang manajemen bisa ambilnya magister manajemen, yang akuntansi bisa ambilnya MMSI ataupun MM, ya. Lalu komunikasi juga ada Sarmaknya, lalu sipil juga ada Sarmaknya, lalu habis itu ada lagi Sarmak tadi apa aja tuh? Sastra juga ada ya? Sastra ada, iya, sastra ada, psikologi ada. Jadi mesin ada, ya. Jadi banyak program akselerasi yang bisa adik-adik manfaatkan kalau misalnya adik-adik ingin cepat kuliahnya, cepat lulusnya, dan ada banyak keunggulan yang ditawarkan di program Sarmak ini. Gitu. Kalau saya lihat di program Sarmak ini ternyata memang satu rumpun ilmu ya.
Jadi Iya, kalau misalnya S1-nya sistem informasi, berarti S2-nya juga langsung harus ke sistem informasi. Biar betul. biar ini kali ya. Linier. Oke, biar Iya. linier dan memang benar-benar mendalami. Ada persyaratan khusus nggak untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang nanti memilih program Sarmak ini? Untuk Sanmak ya pastikan rapotnya bagus Mas Alvin. Oke. Iya. Sama bahasa Inggrisnya harus bagus juga. Ya. Mhm. Karena Sanmak itu nanti akan banyak berhubungan dengan internasional. Mhm. Nanti adik-adik bisa join research dengan para dosen tamu dari internasional. Oh ya? Ya, iya. Mhm. Itu nanti perkuliahannya pun kami juga suka ibaratnya ada pertukaran dosen Oke, ya. oke, oke. Nah, itu dosen-dosen dari luar itu akan datang ke sini memberikan kuliah itu di kelas Harma. Oh ya, senang saya kalau ngebahas tentang kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Betul. Selama ini yang sering atau yang sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi dari negara mana saja, Pak Reza? Ada banyak ya yang Dulu saya pernah dengar iya, Borgon, Prancis, gitu Bourgeois kan? Perancis, iya, Hmm, ya itu ada salah satunya Perancis ya. Prancis, oke. Di Perancis ada, di Uzbekistan ada, kita punya kerjasama dengan Uzbekistan. Uzbekistan, ya. Hmm, Ada beberapa universitas di sana yang kita kerjasama. mhm. Lalu di Jerman juga ada, Oke. ya. Kita punya kerjasama di Jerman itu dengan Mhm. Bielefeld University, Oke. ya, Göttingen, Kassel University. Mhm. Terus di Kanada juga ada, ya. Di China ada kerjasamanya. Kerjasama Universitas Gunadarma dengan perguruan tinggi luar negeri ini dalam arti kata kerjasama pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, atau kerjasama di satu program studi atau gimana tuh? Intinya ke arah Tridharma, Mas Alvin, Oh, ya. Tridharma, oke. Iya, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, Mhm. penelitian bersama, ya, Mhm. pengabdian bersama. Mhm. Itu. Yang paling sering dari negara mana yang sudah datang ke Universitas Gunadarma? Yang sering biasanya itu negara-negara Uzbekistan. Oh, Nah, itu Uzbekistan. mereka suka summer school di sini. Mhm. Ya, Oh, summer school, summer course, ya, summer course di sini. summer course. Iya, jadi pada saat summer mereka ke sini datang. Oh, berarti sebulanan ya? Iya, bisa sebulan 3 bulanan. Oh, bisa 3 bulan Iya. juga. Terus dari Swedia juga ke sini, dari Mhm. Swedia. Nah, terus ini yang terbaru juga kita kedapatan mahasiswa asing ya, Mhm. penerima beasiswa TIAS. Apa itu? Beasiswa itu dari pemerintah Indonesia Mhm. untuk daerah-daerah di sekitaran Afrika dan Timor Leste. Itu mereka saat ini sedang oke. belajar bahasa Indonesia. Nanti di tahun ajaran baru mereka kuliah Di Gunadarma. di Gunadarma. Di jurusan apa berarti? Di prodi. Macam-macam Mas Alvin. Oh, nggak harus Iya, saat ini ya? iya. Oh, oke. Baik. Dari apa tadi? Dari Afrika dan Dari Afrika Timor Leste dan juga Timor ada, Leste. iya. Mereka datang Sri ke Lanka sini ya. juga ada. Sri Lanka juga ada. Iya. Oh, oke. Kalau dari Gunadarma sendiri ada juga yang ke luar negeri, misalnya dikuliahkan ke luar negeri atau kerjasama tuh gitu. Iya, ada Mas Alvin. Salah satunya itu dosen ya. Mhm. Kita kuliah S3-nya ada yang ke sana, ada yang join riset juga di sana. Oh, join riset juga. Yang Salmat juga ada yang ke Perancis juga untuk double degree. Double degree. Iya. Ada nggak kesempatan bagi calon mahasiswa nanti yang calon mahasiswa baru yang masuk ke Gunadarma untuk menikmati fasilitas-fasilitas itu? Tentunya ada Mas Alvin, asalkan dia punya IPK bagus ya, Iyalah. bahasa Inggrisnya oke ya. Oke, Nah, betul. nanti kita juga bisa ikut juga program dari pemerintah ya. Kalau dulu ada Kampus Merdeka yang pertukaran ke luar negeri. Nah, sekarang di Kampus Bernafas juga ada. Waktu Kampus Merdeka itu ada mahasiswa psikologi yang sampai ke Inggris untuk apa namanya mengikuti program internasional dari Kampus Merdeka. Oke, baik. Itu adalah beberapa kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi di luar negeri, karena memang sebagai studi banding. Kalau dengan selama ini yang Pak Reza ketahui, setelah bekerja sama dengan beberapa kampus atau perguruan tinggi dari luar negeri, yang menurut Pak Reza bahwasannya keilmuannya atau ini apa ya perkembangannya bagus negara mana? Dari ilmu komputer terutama misalnya. Semuanya bagus ya Mas Alvin ya, tergantung
apa namanya, keilmuan kita. Mhm. Kalau misalnya kita mau belajar ke arah computer vision ya, itu dosen-dosen itu belajarnya di Perancis dan di Kanada, Mas Alvin, computer Perancis dan vision. Kanada ya. Iya, Oke, oke. Yang paling keren berarti Perancis dan semuanya bagus sih bagus sebenarnya. iya. Cuman yang paling ini adalah Perancis dan Kanada. Iya, ada dosen-dosen yang pernah join riset dan juga kuliah di sana juga untuk double Oke, degree. untuk double degree di perguruan tinggi luar negeri. Pak Reja, nanti kita lanjut karena kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita lanjut di segmen ketiga ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar, saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Baik, sahabat Tiga Suara, kita masuki untuk sesi terakhir di acara Info UG dan masih bersama Adriana Ruri, juga Alvin Permadi, serta narasumber kita yaitu Dr. Reza Chandra, Eskom MMSI. Beliau adalah dosen Diploma 3 Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Dan saya juga mau menyapa kembali untuk sahabat Tiga Suara yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kulon Progo, Kuningan, Indramayu, Radio Kota Perak, dan pendengar UG Radio, serta Anda yang mendengarkan streaming kami di www.megasuara.co.id, pemirsa UG TV dan juga MGS TV serta Sangaji TV. Dan kita kembali ke Alvin Permadi. Silakan Alvin. Ruri, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang di 7 stasiun radio Mega Suara Network, MGS TV, Sukabumi, kemudian Sangaji TV Yogyakarta, dan tentunya UG TV. Pak Reja, kita masuk di sesi yang terakhir untuk program Info Gunadarma di kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, saya masih ada beberapa pertanyaan nih. Iya, iya. Karena kemarin juga saya dengar tentang kampus PPU, Betul. PSDKU. Kalau itu gimana kabarnya sekarang nih? Nah, alhamdulillah setiap Hmm. penerimaan sebelumnya itu terus bertambah terus grafiknya Mas Alvin. Iya. Ini menunjukkan bahwa animo masyarakat itu terhadap pendidikan itu bagus di sana. Iya. Ada berapa program studi di sana? Di sana kita punya program studi informasi, kita punya program studi informatika, Komputer ada kan? ada lagi manajemen, akuntansi, psikologi, komunikasi, Komunikasi. arsitektur, sipil, itu kita punya. Oke, jadi memang jurusan-jurusan atau program studinya dipersiapkan untuk pembangunan di Kalimantan sana berarti Betul, ya? betul. Oke, berarti sekarang juga sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Sudah, di sana juga Ini sudah. tahun ke-3 apa keempat ya? Ini tahun keempat. Tahun keempat ya, Tahun oke. pertama itu baru satu perlu diajar Oh iya, informasi. betul, Iya. betul. Oke, baik Pak Reja. Selain di kampus IKN, selain di kampus PPU, ada kampus mana saja yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa Gunadarma yang akan masuk di kampus-kampus yang ada di beberapa wilayah? Iya, kita tahu ya Mas Alvin ya, Gunadarma itu tersebar di beberapa wilayah. Nah, ini untuk yang adik-adik yang tinggal di sekitaran Depok ya, ini adik-adik bisa pilih di kampus Depok, nanti adik-adik bisa berkuliah itu di kampus Margonda dan juga kampus Kelapa II. Oke. Nah, lalu untuk di adik-adik yang tinggal di Bekasi, ini bisa pilih di kampus Kalimalang ya. Di situ adik-adik bisa berkuliah di kampusnya di Kalimalang, Cikunir ataupun Cakung ya. Lalu di kampus Karawaci kita punya juga ya, itu di depannya Danau Kelapa II dekat Islamic Center. Lalu di kampus Cengkareng juga ada ya. Lalu di kampus Salemba juga ada ya. Lalu di PPU. Nah, selain tadi kampus itu tadi, kita juga punya kampus M, namanya kampus Mande. Itu terletak di Cianjur, Jawa Barat. Kita Oke. sebut sebagai UG Technopark gitu. Itu tempat anak mahasiswa dan juga dosen itu mengimplementasikan risetnya di sana. Oh, berarti boleh dibilang semacam kampus merdeka juga dong di sana ya? Iya, betul. Oke, tapi tidak hanya mahasiswa, dosen juga ke sana ya? Iya, karena kita kan join riset, dosen dan mahasiswa join riset, mengembangkan skripsinya di sana, mengembangkan PI-nya di sana, gitu, Oke. diimplementasikan di sana, Mas Alvin. Berarti luas atau mungkin ada fasilitas apa saja di sana? Luas di sana, luas berhektar-hektar, ada fasilitasnya itu kita kembangkan untuk
Agro Edu Wisata. Ya, Agro Edu Wisata. iya. Keren itu. Untuk agroteknologinya, Hmm. edukasinya juga wisatanya di situ. Jadi Oke. pengembangannya kita tanam hasil buah-buahan untuk Mhm. Tahan Pangan Nasional ya. Mhm. Terus pengembangan robotikanya untuk membantu pertanian. Mhm. Sampai pengolahannya pun juga nantinya kita akan membantu para UMKM yang ada di sekitaran sana ya untuk Mhm. dipasarkan seperti apa di situ. Oke, kalau itu berarti bukan kampus perkuliahan ya, Iya. tapi untuk semacam praktik begitu, Iya, untuk praktik dan Dharma riset dan juga pengabdian masyarakat di sana. Oke, itu namanya adalah kampus M, Iya, kampus Mande atau yang lebih dikenal dengan UG Teknopark. Teknopark, UG Teknopark. Oke. Sekarang kita masuk ke proses pendaftaran Pak Reja. Betul. Kalau tahun-tahun lalu pada saat pandemi dilakukan pendaftaran itu 100% secara online. Iya, Bagaimana dengan tahun 2025 kemarin juga sudah dibuka sih, betul. 50-50. Nah, bagaimana dengan tahun 2026 ini? Apakah dibuka 100% online, ataukah bisa datang langsung, atau mungkin ada tambahan lain? Ya, selain kita bukanya secara daring, Mas Alvin ya, melalui web pendaftaran.gunadarma.ac.id, Mhm. kita juga menyediakan konten ya. Jadi mungkin kalau misalnya adik mau tahu Mhm. kampusnya kayak gimana sih kampusnya, Hmm. ada apa aja sih di kampusnya itu, monggo adik-adik bisa datang ke konten pendaftaran di kampus kami. Itu ada di kampus Depok ya, ada kampus Kalimalang, kampus Salemba, kampus Karawaci dan juga kampus Cengkareng. Ada di situ semua. Oke. Iya. Sekarang proses pendaftaran mahasiswa baru secara online. Dari mulai calon mahasiswa sampai menjadi mahasiswa Gunadarma. Iya, jadi yang pertama ini adalah adik-adik daftar dulu di web pendaftaran.gunadarma.ac.id. Mhm. Nah, di situ adik-adik daftar, adik-adik bayar biaya formulirnya. Nah, setelah adik-adik bayar, nanti adik-adik akan dapatkan konfirmasi melalui SMS, WA ataupun email ya ke akun adik-adik sendiri ya terkait username passwordnya. Setelah itu nanti adik-adik bisa mengisi formulir yang ada di situ. Oke. Isi dengan baik dan benar datanya adik-adik ya, jangan sampai salah ya. Isi nilai raportnya ya. Terus pilih jurusan tadi sesuai dengan passion ya. Nah ini dan juga lokasinya juga ya. Misalnya adik-adik tinggalnya di Bekasi. Oke, saya tinggal di Bekasi, saya pilih program studi A, program studi B. Nah ini enaknya gini, kita bisa pilih 2 prodi ya. Pilih lokasinya. Nah nanti di situ akan ada yang namanya verifikasi. Oh oke, selamat, Anda sudah terima di Gunung Dharma. Silakan lakukan pembayaran belangko dan daftar ulang. Nah setelah daftar ulang selesai, ya sudah diverifikasi oleh tim panitia, maka adik-adik bisa mengikuti PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Itu selesai, adik-adik sudah jadi mahasiswa Universitas Gunadarma. Oke, berarti kalau misalnya mereka sudah melakukan daftar ulang dan mereka sudah menjadi mahasiswa Gunadarma, udah dapat NPRM belum? Belum ya berarti ya? Atau sudah? Ketika dia daftar ulang, sudah. Oh sudah. Iya. Nah ini kan menunggu dari Februari atau Maret misalnya sampai perkuliahan itu diperkirakan September. Apakah mereka si mahasiswa baru yang sudah menjadi mahasiswa Gunadarma bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada? Iya. Misalnya seminar atau datang atau gimana gitu? Betul, adik-adik ketika sudah mendaftar ya, itu adik-adik sudah bisa ikutin seminar yang ada di kampus, bisa makanya paten media sosial Gunadarma adik-adik ya. Oke. Jadi semua informasi itu ada di situ. Adik-adik mau datang ke kampus, monggo silakan daftar seminar, ikutnya via cloud meeting ataupun datang secara luring di kampus, silakan bisa ya. Ada banyak event di kampus juga bisa diikuti semuanya. Yang penting udah punya nomor NPRM itu ya. Iya, NPM. NPM. Tapi kalau misalnya si mahasiswa baru ini belum mendapatkan student side dong Pak ya? Iya. Belum kan? Iya. Karena belum masuk ke perkuliahan gitu ya istilahnya Iya, ya. iya.
Nah, kalau untuk masuk ke perkuliahan biasanya apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang kan mahasiswa suka miskom. Kalau zaman saya dulu kuliah itu ada yang namanya mading, majalah dinding. Belum ada WhatsApp, belum ada ini sebagainya. Kalau nanti komunikasi si mahasiswa baru dengan pihak Gunadarma melalui apa? Nah, biasanya itu kita kasih pendampingan ke mahasiswa, Mas Oke. Alvin ya. Jadi adik itu ibaratnya nggak lost lah Mhm. sama jadi mahasiswa baru itu ya. Nanti akan ada em, grup WhatsApp ataupun grup Telegram ya, yang nantinya dikomunikasikan oleh pihak jurusan. Gitu. Oh, Jadi oke. nanti jurusan itu mengumpulkan semua mahasiswanya untuk komunikasi. Ayo jangan lupa untuk misalnya ada kegiatan apa ataupun ada pembekalan apa gitu. Mhm. Di situnya jadinya adik-adik pun juga tahu informasinya. Jadi selain di media sosial mungkin jarang buka medsos ya, Mhm. tapi WA-nya ada, itu dikomunikasi di situ. Oh, Iya. oke. Nah, si mahasiswa baru terkadang orang tuanya, terutama ibunya nih, suka kepo juga Pak Reja. Ingin mengetahui perkembangan daripada putra-putrinya yang kuliah di Gunadarma. Apakah mereka juga bisa memantau, baik secara langsung ataupun tidak langsung? Bisa. Karena kita semua udah open content Mas Alvin ya. Open content, Jadi oke. untuk orang tua yang mau mengetahui kalender akademik perkuliahan itu bisa dipantau di web bak.gunadharma.ac.id. Nah itu kapan kita kuliah, kapan kita ujian, kapan kita libur itu semua tersedia situ. Gitu. Jadi bisa dipantau dari situ. Kapan pembayarannya pun juga ada diinfokan di Nah, itu web dia. BAK. Jangan-jangan kan udah dikasih nih buat bayar kuliah, ternyata nggak dibayarin. Iya. Itu bisa ketahuan di open ini ya. Open informasi di website Gunadarma. Iya. Yang melalui student site itu kan. Pembayarannya melalui student site. Nanti Student akan site. ada virtual account-nya. Oh iya, Tiap semester oke. itu beda-beda. Jadi si student site ini isinya adalah nilai, Nilai, jadwal. untuk surat keterangan juga. Misalnya ada tunjangan dari orang tuanya, dari kantor orang tuanya ya. Nah itu mereka bisa mengurus di surat keterangan. Untuk tunjangan pensiun, buat orang tuanya pensiun tapi masih dapat tunjangan untuk anaknya kuliah, itu bisa urus di situ juga. Oke. Terus lihat nilai, tadi udah pasti lihat nilai ya Mas Alvin ya. Daftar wisuda, pembayaran, kuliah, sampai daftar sidang, itu semua ada di student site. Jadi nanti setiap mahasiswa undang itu wajib punya akun itu. Oke, siap. Iya. Student site namanya ya. Iya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut jika teman-teman sudah masuk di Universitas Gunadarma. Iya. Ada nggak kesempatan si calon mahasiswa baru ini yang masuk ke Gunadarma untuk mendapatkan peluang beasiswa? Iya. Ada banyak beasiswa yang kita selenggarakannya Mas Alvin ya. Ada beasiswa KIPK ya. KIPK, Itu oke. karena kita mendukung program pemerintah ya untuk mencerdaskan kedua berbangsa. Ada KIPK, ada KJMU, ada beasiswa adik yang itu untuk adik-adik kita yang di daerah Indonesia bagian timur itu ada di situ juga ya. Nah, setelah kuliah pun juga ada banyak beasiswa dari perusahaan dan juga dari kampus juga. Oke, baik. Pak Reja, waktu kita sudah habis, tapi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada para calon mahasiswa baru dan juga keluarga calon mahasiswa baru. Iya, baik, terima kasih. Adik-adik, jangan lupa untuk daftar di Gunadarma. Kenapa? Karena masa depan itu bukan untuk ditunggu, tapi dijemput dengan kesiapan. Nah, jadilah the best version of you di tempat di mana inovasi itu bertemu dengan tradisi prestasi. Saatnya kita untuk melangkah, tumbuh, dan berkarya nyata karena Gunadarma untuk Indonesia. Oke, baik. Pak Reja, terima kasih. Salam untuk teman-teman semuanya. Sukses selalu untuk program Diploma 3 Teknologi Informasinya. Dan salam juga untuk teman-teman di Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi Gunadarma. Baik, demikian pemirsa dan juga pendengar bincang-bincang kita bersama narasumber kita dari program Diploma 3 Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Ada Bapak Dr. Reja Chandra, Eskom MMSI. Dan jangan lupa
Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, silakan Anda klik atau kunjungi websitenya di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026 atau follow sosial medianya di pmb.ug atau bisa menghubungi hotline-nya di 1500 158. Ada 53 program studi unggulan berbasis teknologi, berbasis bisnis, dan juga tentunya berbasis industri untuk menciptakan insan cerdas, berkompetitif, dan juga berkarakter. Kita kembalikan ke rekan Adriana Ruri. Silakan Ruri. Ya, terima kasih Alvin Permadi dan juga narasumber kita hari ini Dr. Reza Chandra, Eskom MMSI, dosen Diploma 3 Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Jadi jangan lupa untuk Sahabat Tiga Suara setiap hari Kamis dan juga Sabtu dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti acara Info UG. Dan Adriana Ruri sekaligus pamit di acara ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.